Oke. Baik. Yang pertama, kita main data dulu, guys. Sekarang udah tayang di hadapan Anda ya sebuah data yang sangat-sangat buat saya sangat menggiurkan, sangat membuat saya semangat selalu ya. Yang pertama, datanya adalah jumlah populasi orang Indonesia itu 268 juta jiwa. You know what? Berapa juta jiwa yang terkoneksi dengan internet? Setengahnya guys, 56%, 150 juta jiwa. Yes, 150 juta jiwa orang Indonesia atau setengah penduduk orang Indonesia itu ada di internet, terkoneksi dengan internet. Nah, kalau itu belum menggiurkan banget. Nah, yang paling menggiurkan lagi, dari 150 juta jiwa yang terkoneksi dengan internet, itu semuanya 150 juta jiwanya juga yang warna orange. Kalau Anda geser lagi di samping warna biru, 150 juta jiwanya itu aktif, bukan terkoneksi ya, aktif di sosial media, aktif sosial media user. Artinya semuanya orang yang Indonesia yang terkoneksi dengan internet itu pengguna aktif sosial media, entah Facebook, entah Instagram, entah WhatsApp, entah Twitter dan seterusnya, Line dan seterusnya. Oke, ini bukan data lama, ini datanya 2019. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau dari sini Anda kudu melek nih. Wih, ini peluang nih. Kalau kita bicara bisnis, kita dari data ini udah bisa menerka nih arah bisnis itu cocoknya ke depannya seperti apa. Dari mana dilihat? Dari pergerakan pasar mayoritas itu berada di mana, kan gitu. Kita bicara bisnis, kita bicara pasar. Nah, pasar di Indonesia itu mayoritas sekarang berada di internet online. Kita lihat lagi data selanjutnya. Nah, ya. Data selanjutnya, dari 150 juta jiwa tadi yang terkoneksi dengan internet, yang terkoneksi dengan sosial media, berapa persen kira-kira yang mereka terkoneksi alias aktif every day, setiap hari? Ibarat kata setiap hari main Facebook, setiap hari main Instagram gitu. Berapa persen kira-kira? You know what? 79% ya. Yang warna merah tuh 79%. 80%, hampir 80%. Ya, bisa dibilang 80% dari 150 juta jiwa itu setiap hari terkoneksi dengan Facebook, Instagram dan kawan-kawan. Oke? Setiap hari. Jadi 80% guys, itu tuh banyak angkanya ya, dari 150 juta jiwa. Ya, 80% dari 150 juta jiwa, sekitar 120 jutaan. 120 jutaan setiap hari berada di internet. Kalau Anda setiap hari buka toko di internet, ada 120 juta orang setiap hari yang berada di internet, berada di pasar tersebut. Oke? Sisanya yang minimal sekali seminggu cuma 14%, yang minimal sekali sebulan cuma 6%, yang minimal sekali sebulan cuma 1%. So, mayoritas setiap hari. Ya. Lanjut. Dari 150 juta tadi yang terkoneksi dengan sosial media, yang 80 di mana 80%-nya setiap hari ngakses internet. Kita pengen tahu dong, berapa jam mereka ngabisin waktu di internet dan sosial media. Kalau bicaranya internet doang, itu rata-rata ngabisin waktunya 8 jam 36 menit. 8,5 jam orang terkoneksi dengan internet. Ya, entah itu chatting di WhatsApp kah, entah itu ngakses portal berita kah, detik.com dan seterusnya gitu kan? Ya enggak? Nah, di sampingnya yang warna orange itu adalah yang aktif di sosial media. Jadi, yang 80% yang setiap hari ngakses internet itu 3,5 jam, hampir 4 jam setiap hari mereka berada di Facebook, mereka berada di Instagram, mereka berada di Twitter, mereka berada di YouTube dan seterusnya. So, guys, ini 4 jam, men. Anda kebayang nggak? Ibarat kata Anda ada pasar 80%, 120 juta jiwa setiap hari di pasar tersebut, hadir di pasar itu, dan mereka setiap hari rata-rata 3,5 jam di pasar itu. Anda kebayang nggak? 3,5 jam nge-mall gitu, ibarat kata gitu. So, ini salah satu peluang yang sangat besar dan sayang untuk kita lewatkan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat, ini yang lebih menarik lagi. Ingat tadi berapa orang yang terkoneksi dengan internet, yang dengan sosial media? 150 juta jiwa. Oke, dari 150 juta jiwa itu, Anda lihat e-commerce activity-nya. Ya, e-commerce activity-nya coba perhatikan. Di sini 93%, oke? 93%. Artinya kalau dari 150 juta jiwa, ya hampir 140 juta jiwaan lebih itu mereka search online for a product or service to buy. Mereka kalau nyari produk atau nyari jasa untuk dibeli, itu di mana nyarinya? Yes, online. 93% dari mereka nyarinya di online.
Artinya guys, dari 150 juta jiwa tadi itu kalau nyari barang ya, Anda punya apa nih barang di rumah Anda sekarang? Anda lagi jual apa misalkan? Makanan, cemilan, kosmetik, fashion, sepatu, whatever, apapun lah barang Anda. Ketika ada orang di antara 150 juta jiwa tadi nyari sepatu, itu mereka 90% kalau ada 10 orang yang nyari sepatu ya, 9 orang dari 10 orang itu nyarinya di online sepatunya. Cuma satu orang yang mungkin ke toko gitu. Kebayang nggak potensinya? Oke, kebayang potensinya. Dan ke sampingnya lagi yang warna hijau gitu ya. 90%-nya mereka visit online retail store on the web. Mereka mengunjungi pasar-pasar retail di web. Ya, contohnya kayak kan yang berbasis web aplikasi, Tokopedia, yang web aplikasi segala macam. Ya, pokoknya mereka sudah terbiasa dengan mengunjungi web, mengunjungi link yang isinya adalah jualan retail, toko retail. Kayak 90% orang terbiasa untuk buka itu. So, ini pasarnya. Oke? Dan yang menariknya adalah 86% itu benar-benar purchase, benar-benar beli produk or service online. Purchase a product or service online. Itu yang di tengah tuh, yang warna orange, yang gambar keranjang. Itu 86%. Artinya guys, ya, dari 150 juta jiwa yang terakses ke internet, ke sosial media, itu tadi berapa? 140 juta jiwaan itu nyari barang itu di internet. Nah, 86%-nya, hampir 90%-nya itu berapa? Belinya di internet. Jadi ibarat kata tadi ada 10 orang nyari sepatu, ya kan? 9 orang udah otomatis nyarinya di online. Oke, 9, cuma satu orang yang enggak. Dan dari 9 ini 8 orang 8 orang itu closing. 8 orang itu emang beli sepatunya benar-benar di online. So, ini menunjukkan bahwa makin ke sini masyarakat Indonesia makin terbiasa berbelanja online. Apalagi ke sananya makin terbiasa. Oke? Kebayang ya? Maksudnya nangkap ya? Kenapa fakta, data, dan fakta ini saya keluarkan ke Anda? Kenapa? Karena biar teman-teman tuh tahu mengapa sih Mas Beben semangat banget. Kenapa sih Mas Beben tuh kayaknya nggak ada habisnya baterainya ngajak kita untuk aktif, masif, ngajak Anda untuk aktif melakukan apa-apa yang udah kita lakukan di e-course dan seterusnya, kita ajarkan di e-course dan seterusnya. Yes, karena ini, karena sayang guys, kalau datanya segini Anda nggak tahu. Kalaupun Anda tahu, makin sayang banget kalau Anda nggak action. Anda udah tahu nih tapi kagak action, makin sayang lagi. Oke, lanjut ya, kita lihat lagi data berikutnya. Sekarang saya tanya ke teman-teman semua, apa sosial media paling populer di Indonesia? Udah jelas tuh, Facebook. Nomor 2-nya Instagram. Enggak Twitter Mas, kagak. Emang datanya kayak gitu, enggak saya tampilin datanya. Jadi yang paling populer itu ya YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, baru tuh Twitter ya, baru Line gitu-gitu. Oke? Nah, Facebook. Ingat, berapa orang tadi yang terkoneksi ke sosial media? 150 juta jiwa di Indonesia. Dan Anda tahu dari 150 juta jiwa itu 130 juta jiwa ada di mana? Yes, di Facebook. Jadi 130 juta jiwa itu ada di Facebook, guys. Dan yang warna hijau itu, yang angkanya 61% itu adalah angka yang menurut Facebook, menurut database Facebook, 61% dari 130 juta jiwa ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk menjadi customer ketika dapat iklan di Facebook. Kenapa? Karena usianya udah di atas 13-14 tahun ke atas, mereka udah punya uang jajan yang lumayan, mereka udah punya duit lah, mereka udah bisa nabung dari uang jajannya, udah mulai doyan jajan, udah mulai doyan belanja, udah ngerti belanja di online dan seterusnya. Oke, itu berapa persen? 61%. Artinya sekitar berapa? 70 jutaan. Dari 130 juta orang yang main Facebook, itu 70 jutanya potensi banget untuk jadi customer. Yang sisanya, ya, yang 70 juta. Yang sisanya 40%, 39% nggak potensi, cuman yang paling potensi 61% ini. Kenapa? Karena itu tadi kriterianya adalah usia mereka udah usia yang ngerti belanja, udah ngerti nabung, udah punya duit gitu kan, udah ngerti juga belanja online dan willingnya untuk belanja online itu tinggi. Oke? Sip? Oke, kita lanjut ya. Itu di Facebook ya. Sekarang kita lihat di Instagram. Saya bahas dua aja, Facebook sama Instagram. Sekarang kita lihat di Instagram. Instagram berapa? Instagram
dari 150 juta jiwa tadi orang yang terkoneksi ke sosial media, itu 62 juta jiwanya itu berada di Instagram. Dan 29 atau kita buletin lah 30%-nya itu berpotensi untuk jadi customer. Karena itu tadi, karena usianya udah cukup, udah ngerti belanja, udah ngerti nabung, udah punya duit, udah punya penghasilan, semangat untuk belanja itu tinggi dan seterusnya. Ya, kalau 30% dari 62 juta itu ya sekitar 18 jutaan lah. Oke, 18 juta. Di Facebook tadi berapa? 70 juta. 87 juta jiwa. Pasar potensial hanya di Facebook dan Instagram doang. Itu kenapa guys, masih Instagram mengoptimasi WhatsApp tanpa berbayar, free traffic, organik, bisa ngasilin omset buat Anda. Nih, Instagram nih. Waduh, ini gokil men. Serius, potensinya luar biasa. So, pastikan Anda tonton. Stay tune besok infonya. Oke? Sip? Kita akan terus update. 29% atau 30% atau sekitar 18 juta orang yang potensi. Oke? Anda nggak usah ngomong 18 juta, 70 jutanya jadi customer Anda, nggak usah. 1%-nya aja. 1% dari 70 juta orang gitu. Udah capek Anda tuh ngelayanin customernya. Oke? So, sangat-sangat luas pasarnya. Right? Oke. Itu dia data dan faktanya. Nah, oke, data dan faktanya udah cukup nih. Gimana? Kira-kira teman-teman ngelihatnya gimana? Saya yakin pasti, oh iya juga ya, semangat nih dan seterusnya. Yes, itu fungsinya, itu gunanya kenapa saya buka dulu di awal. Biar Anda ngerti, biar Anda paham kenapa kita harus berbisnis online. Kenapa kita kudu serius dari sekarang bisnis online. Kenapa saya bilang ke Anda, udah tonton videonya, tonton modulnya, tonton e-course-nya. Kenapa saya selalu nggak bosan-bosannya memfollow up teman-teman yang Anda nonton ini, Anda yang belum closing, Anda yang belum join, udah poin aja. Itulah kenapa saya ngajak Anda udah kolaborasi. Karena cara paling gampang adalah cara kolaborasi dengan doa peluang tadi, ya kan? Kalau Anda nggak kolaborasi, boleh Anda siapin websitenya sendiri segala macam. Nah, ini kita bahas sekarang. Setelah kita survei guys, ya, saya survei ke 2000-an orang koresponden. Saya survei sengaja ke banyak. 2000-an koresponden itu biar valid datanya, ya, biar valid, enggak cuma ke 10, 100 orang, enggak, ke 2000-an orang, ya kayak kalau Anda ingat Pilpres kemarin quick account gitu, itu kan korespondensinya nggak bisa cuma 10, 20 orang, harus banyak. Sama, saya kemarin survei ke 2000-an orang. You know what? Mereka paham, yes, mereka tahu kalau peluang digital itu gede. Mereka sangat-sangat pengen banget berbisnis digital. Mereka sangat-sangat pengen banget mengoptimalkan peluang di bisnis digital. Tapi, kita tanya, surveinya gini, apa kendala Anda? Kenapa? Pertama pertanyaannya tadi itu, apakah Anda sadar bahwa peluang digital saat ini sangat-sangat besar? Itu pertanyaan pertama. Dan 90% menyadari bahwa peluang itu besar. Terus pertanyaan kedua dari survei itu adalah, apa alasannya kenapa Anda sampai dengan sekarang belum memulai bisnis di digital atau belum menghasilkan secara signifikan dan konsisten, bahkan bisa jadi penghasilan utama Anda gitu kan, yang tadinya berawal dari pengennya penghasilan sampingan jadi penghasilan utama dari online. Itu pertanyaan kita, dan teman-teman tahu apa jawabannya? Ini saya ringkas, saya rangkum jadi 4 poin utama kenapa teman-teman yang 2000-an orang tadi mayoritas belum mulai-mulai juga sampai dengan saat itu. Yes. Oke, yang pertama, problem yang paling besar adalah ini, merasa gaptek, nggak ngerti. Ya pas ditanya, iya mas, aku nggak ngerti cara bisnis online, aku gaptek mas, aku nggak ngerti Facebook, aku nggak ngerti Instagram, padahal dia punya Facebook, dia punya Instagram. Aku nggak ngerti gimana caranya nyari traffic, aku nggak ngerti bikin konten dan seterusnya. Oke, intinya merasa gaptek, jadi hopeless, ngerasa kalau jualan online itu hanya buat orang-orang yang canggih otaknya, buat mereka-mereka yang sekolahnya teknologi informatika, buat mereka-mereka yang sekolahnya sekolah sekolah sosial media. Ada nggak sih jurusan sosial media? Nggak tahu ya. Intinya kayak gitulah ya. Ada lagi yang ngerasa ini tuh buat anak-anak millennials. Kita yang udah keburu tua nih nggak bisa. Banyak saya temukan fakta di lapangan seperti itu. That's why, itulah kenapa kita salah satunya kita ngasih solusi di e-course kita buat teman-teman yang udah bisa lihat bahwa di e-course kita bahkan mulai dari modul yang paling basic aja, bikin Facebook kita ajarin, bikin fanpage kita ajarin. Kenapa? Karena kita pengen nyampe ke orang yang paling gaptek sekalipun gitu kan, paling nggak ngerti sekalipun, itu dia bisa tetap
ngikutin, dan itu udah terbukti. Ada ibu-ibu di Magelang gitu kan, waktu itu saya ke Magelang, ibu-ibu dia guru PNS gitu kan, udah mau pensiun, udah lumayan berumur, udah senior gitu, tapi dia akhirnya berhasil bikin Facebook, berhasil bikin Instagram, bahkan closing lewat itu gitu kan, lewat Instagram, lewat Facebook, hanya ngikutin modul-modul kita, e-course kita. Oke? Itu udah terbukti. So dari yang paling gaptek insya Allah bisa. Itulah kenapa di e-course kita lengkap. Kalau teman-teman bisa lihat di e-course kita tuh lengkap banget. Mulai dari yang paling basic, bahkan paradigma dulu kita kasih. Paradigma yang kita kasih, terus itunya kita kasih yang paling basic, nggak langsung Facebook Ads gitu, nggak langsung gitu-gituan, ya nggak? Dari yang free dulu lah, free traffic dan seterusnya. Dan besok modul terbaru tentang free traffic akan tayang. Stay tune langsung aja. Itu yang pertama. Kebanyakan mereka apa? Nggak ngerti dan ngerasa gaptek. Ya. Problem yang kedua. Nah, yang kedua adalah nggak ada bimbingan berkala atau nggak ada mentoring. Ini juga nih posisi dua. Jadi banyak di antara mereka merasa gaptek, tapi mereka udah dapat solusinya. Solusinya apa? Solusinya ada dari beberapa di antara mereka yang ikut training, ikut workshop. Ya lumayan sih bayarnya. Ada yang 1 juta sehari, 1 juta 2 hari dan seterusnya. Ya memang mahal-mahal kan training yang benar-benar training yang ada isinya ya, bukan yang ibarat kata dijadikan funneling, bukan gitu. Kayak misalkan training FB Ads for pemula, basic gitu kan, dari awal lah, itu memang Anda praktek tuh di situ. Nah itu biasanya mahal, 1 jutaan 2 hari dan seterusnya, workshop lah gitu ya. Dan banyak mereka yang ngelakuin itu. Banyak juga nggak ikut workshop tapi dia beli e-course gitu kan, beli modul gitu kan, beli modul-modul kan, ada tuh jualan modul gitu. Nah, cuma problemnya ketika dia udah ikut workshop, ketika dia udah nonton modul yang dia beli, modul tentang FB Ads, pas dia mau praktek, dia ketemu kendalanya, dia bingung mau nanya ke siapa, dia bingung mau curhat ke siapa, dia bingung mau minta diajarin sama siapa. Kalau yang workshop udah selesai workshopnya. Kalau yang modul, orang beli modul doang gitu, ditonton, dipraktekin, pas ketemu kendala yang nggak sesuai sama yang ada di video, karena namanya Facebook, Instagram itu kan ada update-nya terus, tampilannya juga kadang update gitu kan, bingung mau nanya ke siapa. Ujung-ujungnya apa? Banyak di antara mereka kayak trauma gitu. Duh, ngabisin duit doang nih gue ikut workshop, nggak ngasilin, malah bingung mau gimana dan seterusnya. Yes, kebanyakan dari mereka yang kedua itu kapok, nggak mau lagi ikut training. Gue habis training nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang mentoring. Itulah kenapa perlunya mentorship atau bimbingan berkala. Facebook group ada, ya kan? News and update juga di dalam dashboard ada. Udah gitu sekarang bikin WhatsApp per biar teman-teman nggak bingung gitu kalau mau nanya sesuatu tuh kemana. Nanya di sana, mau Anda nanya tentang ini gimana FB Ads-nya segala macam, Anda jadi tenang gitu, tahu, oh ya udah gue ngadu ke si Anu, gue ngadu ke tempat ini. Itulah perlunya bimbingan, perlunya komunitas. Dan kita ada dua, secara online dan secara offline. Kita sebutnya hybrid lah ya, offline dan online. Offline-nya apa? Kopdar ya. Kopdar kita memang sekarang belum masif karena kita sedang konsolidasi ya kan. Yang belum join ya, masih ragu, masih mikir-mikir, mudah-mudahan malam ini terjawab sudah semua keraguannya. Itu nanti akan ada WA group per regional, itu kita konsolidasi. Goal saya nanti di sana adalah setelah nanti kita bikin, mulai besok saya akan infokan tentang kelas WhatsApp, saya mentoring di sana, saya ajarin, saya kasih template-nya, saya kasih teknik-tekniknya gimana cara bikin kelas WhatsApp sehingga konversinya naik luar biasa dan seterusnya. Baru nanti kita konsolidasi nanti di sana untuk ngadain kopdar. So offline dan online. Online-nya lewat mana? Webinar ya. Webinar malam ini termasuk, tapi memang usah galau-galau, udah paling top udah ya. Digital peluangnya gede, punya one stop digital marketing, udah sikat kolaborasi daripada Anda bikin salam kan gitu-gitu. Asik. Oke, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Banyak dari mereka ngerasa gaptek, ngerasa nggak punya ilmunya, nggak bisa, nggak ngerti. Yang kedua, nggak ada yang ngebimbing, nggak ada yang mentoring, nggak ada yang mentorship berkalanya, nggak ada, sehingga mereka trauma, takut, sia-sia. Oke, nah sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga bingung mau jualan apa. Nah ini juga banyak nih, ya nggak? Udah ngerti nih caranya, ya kan? Udah ngerti nih dikit-dikit caranya dan seterusnya. Mau jualan apa nih? Ya nggak? Bingung mau jualan apa, ya kan? Kan banyak dropship di luar sana banyak, yes banyak. Cuman masalahnya nggak banyak juga yang ngasih profit margin yang luar biasa gitu kan.
Kadang-kadang ada profitnya cuma 10.000 per item, cuma 5.000, tipis-tipis lah keuntungannya gitu. Sehingga nggak muter untuk apa? Anda kan ya nggak muter lah gitu. Anda untuk ngiklan, Anda untuk nyebar link segala macam gitu kan nggak muter gitu. Jadi Anda mikir, waduh kapan gua banyak duitnya gitu kan kalau cuman dapat marginnya kecil-kecil. Sementara punya produk enggak, ya kan? Mau bikin produk ribet, perizinan lah, modalnya gede lah dan seterusnya. Oke, kita e-course-nya kita sediain, mentoringnya kita siapkan, komunitasnya kita siapkan, plus tempat prakteknya kita siapkan. Produk ini, kita tuh tidak cuma nyediain produk. Bukan, ini produknya jualin, enggak. Kita nyediain produk, plus kita juga nyediain infrastrukturnya, kontennya kita siapin, ya enggak? Terus landing page-nya kita siapin, website-nya kita siapin. Anda tinggal share link aja. Makanya kalau motonya atau tagline-nya adalah share aja dulu kan gitu, karena memang tinggal nge-share doang gitu, kontennya udah ada tinggal share, websitenya udah ada tinggal share nge-link. 4 kendala utama orang kenapa belum memaksimalkan bisnis online itu insya Allah kita sediakan. Pertama tadi apa? Nggak ngerti atau gaptek, ngerasa gaptek, takut jadi sayang karena memang nggak ada mentoring. Terus yang ketiga tadi bingung mau produk apa, atau yang keempat udah punya produk tapi bingung cara optimasinya. Oke, saya sekilas ya atas Anda. Oke, atau teman-teman yang dapat link webinar ini dari WhatsApp, entah itu Japri, entah itu WhatsApp group, Anda kontak lagi yang ngasih link webinar ini langsung untuk biar Anda juga bareng orang yang undang Anda. Oke, gitu ya. Thank you guys. Salam buat keluarga, selamat beristirahat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.